video kali ini kita akan membahas apa saja sih poin-poin yang ada di SKP tahunan kinerja DES pada golongan 3C dan 3D. Apa bedanya isi pada kinerja golongan 3C dan 3D? Sebelumnya kita masuk dulu ke SKP tahunannya. Klik SKP, lalu kita klik target dan realisasi tahunan. Sudah tersetting untuk tahun 2022. Untuk mengisinya kita klik gambar kertas di target SKP. Ini tampilannya sebelum diisi. Kosong ya. Kita tambahkan untuk mengisi poin-poin yang ada di SKP kinerja tahunan golongan 3C dan 3D. Kita tambahkan. Sebelum mencari kegiatannya, kita klik dulu ini, dicari dulu jabatannya. Untuk 3C dan 3D, jabatan gurunya yaitu guru muda. Kita cari di sini. Cari guru muda, lalu kita cari kegiatannya. Nah, ini kata kuncinya, lalu kita cari. Nah, sudah ketemu ya. Ada beberapa pilihan di sini. Karena yang kita cari adalah pangkat 3C dan 3D, maka kita cari yang angka kreditnya sesuai dengan pangkat tersebut. 3C itu angka kredit untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran adalah 20,25. Sedangkan untuk 3D yaitu 19,50. Nah, kebetulan yang sedang saya buka ini adalah pangkat 3D. Angka kreditnya yang ini karena sesuai dengan pangkatnya. Kita salin, klik salin. Target kuantitasnya dalam 1 tahun yaitu 1. Target waktunya adalah 12 bulan. Kita simpan. Setelah muncul, kita oke saja langsung. Nah, ini sudah ada ya, sudah muncul dengan angka kredit 19,5. Kita tambahkan. Lalu jangan lupa kita pilih dulu jabatannya yaitu guru muda. Setelah itu baru mencari kegiatannya. Nah, di sini ada 2 pilihan untuk guru muda, yaitu untuk golongan 3C dan untuk golongan 3D. Yang perlu diingat adalah angka kredit PKG-nya yaitu untuk 3C angka kreditnya 20,25. Untuk 3D 19,50. Untuk penyusun kurikulum, angka kreditnya 5% dari angka kredit PKG. Maka 5% dari 19,50 hasilnya yaitu 0,975. Maka untuk golongan 3D yang disalin adalah yang bawah. Sedangkan yang atas ini untuk golongan 3C. Maka kita klik salin. Nah, ini target kuantitas dalam 1 tahunnya adalah 1. Target waktunya 12 bulan. Kita simpan. Setelah muncul, klik OK. Nah, ini langsung muncul di sini. Angka kredit untuk menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya adalah 0,975. 5% dari angka kredit PKG. Lalu kita tambahkan lagi untuk kegiatan lainnya. Ubah dulu menjadi guru muda. Lalu cari kegiatannya. Setelah kita ketikkan kata kuncinya, lalu kita cari. Membimbing guru pemula ada 2 pilihan angka kredit. Untuk membimbing guru pemula, hitungan angka kreditnya itu 5% dari angka kredit PKG. Maka 5% dari 19,5 yaitu 0,975. Maka untuk angka 3D kita klik yang ini. Yang atas, klik salin.
Lalu target kuantitasnya dalam 1 tahun adalah 1 kali dan target waktunya adalah 12 bulan. Kita simpan. Setelah muncul oke, maka akan tersimpan secara otomatis membimbing guru pemula dalam program induksi dengan angka kredit 5% dari 19,5 yaitu 0,975. Lalu kita tambahkan lagi kegiatan lainnya. Kita pilih dulu, kita ubah jadi guru muda, lalu kita cari kegiatannya. Setelah muncul, kita hitung dulu angka kredit yang sesuai dengan pangkat golongan ruangnya. Pada kegiatan menjadi pengawas penilai dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar ini, nilai angka kreditnya adalah 2% dari angka kredit PKG. Maka, jika dihitung untuk golongan 3D, 2% dari 19,5 yaitu 0,39. Lalu kita pilih 0,39, sedangkan yang 0,45 adalah untuk golongan 3C. Maka kita pilih klik salin yang bawah. Nah, setelah tercopy otomatis, target kuantitasnya untuk menjadi pengawas penilai dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar adalah 2 kali dalam 1 tahun. Karena ada 2 semester dalam 1 tahun. Target waktunya adalah 12 bulan. Untuk target kuantitas yang ini, laporan penilaian kinerja, ini otomatis setelah kita klik salin dari sebelah kanan. Setelah selesai maka kita simpan. Setelah muncul kita oke. Nah, setelah itu muncul otomatis menjadi pengawas penilai dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dengan angka kredit 2% dari angka kredit PKG dan 2 kegiatan di dalam 1 tahun. Maka kita tambahkan lagi jangan lupa sebelum mencari kegiatannya kita ubah dulu menjadi guru muda untuk golongan 3C dan 3D. Lalu kita cari kegiatannya. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, cara menghitungnya adalah 2% dari angka kredit PKG. Maka untuk golongan 3D, 2% dikali 19,5 yaitu 0,39. Maka untuk golongan 3D kita copy yang ini yang atas, yang bawah untuk golongan 3C. Kita klik. Nah, untuk target kuantitasnya membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam 1 tahun yaitu ada 2 kegiatan. Target waktunya adalah 12 bulan. Setelah selesai kita simpan. Lalu kita klik OK. Nah ini, maka muncul membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan angka kredit 0,78 karena di sini ada 2 laporan kegiatan kinerja di dalam 1 tahunnya. Lalu kita tambahkan untuk KKG. Kita tambahkan. Nah, sebelumnya kita rubah dulu ke guru muda, lalu kita cari kegiatannya. Nah ini loka karya atau kegiatan bersama KKG. Kita salin link, tersalin secara otomatis. Target kuantitasnya dalam 1 tahun itu ada 4 kali kegiatan. Angka kredit totalnya 0,60. Target waktunya itu 1 tahun. Nah, kita simpan. Setelah muncul oke. Sudah muncul ya.
Lokakarya atau kegiatan bersama itu angka kredit total dalam satu tahunnya 0,60. Di dalam satu tahun ada 4 kegiatan total kegiatannya. Ibu Bapak semua, untuk formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil, poin-poinnya untuk 3C dan 3D sama. Akan tetapi yang membedakan adalah angka kredit PKG-nya. Jika 3C, angka kreditnya yaitu 20,25. Untuk 3D, 19,50. Untuk poin-poin SKP tahunan 3C dan 3D lainnya akan saya cantumkan di deskripsi. Silahkan dilihat poin-poin apa saja yang masuk pada SKP kinerja tahunan di DES. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua mengisi SKP tahunan di DES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.